Video presentasi tentang katabolisme ini kami peruntukkan kepada Ibu Dr. Andes Juriati Rustiana selaku guru mata pelajaran biologi kelas 12 SMA Negeri 1 Loakulu. Pada video kali ini akan menjelaskan 4 materi dalam katabolisme. Yang pertama, detakbosilasi dan siklus Krebs yang akan dibacakan oleh Afita Dewi. 2. Respirasi anaerob yang akan dijelaskan oleh Safira Mu'minatul Nabila. 3. Glikolisis yang akan dijelaskan oleh Sofia Alfitriani. 4. Transfer elektron yang akan dibacakan oleh Yusi Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afita Dewi dari kelas 12 IPA 4. Saya akan menyampaikan materi mengenai dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Respirasi sel dalam siklus Krebs. Tahapan respirasi sel diawali dengan proses glikolisis, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat, dan fosforilasi oksidatif yang akan menghasilkan adenotrifosfate atau 2 ATP dan 2 NADH. Setelah dihasilkan molekul berupa asam pirufat dan proses glikolisis, asam pirufat akan diproses untuk memasuki tahapan dalam siklus Krebs. Tahapan siklus Krebs. Terdapat 2 tahapan Krebs yang penting untuk diketahui. Pertama, tahapan persiapan di mana asam pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA, yaitu koenzim A, melalui proses dekarboksilasi oksidatif. Kedua, yaitu dalam siklus yang mana akan berlangsung dalam matriks mitokondria. 1. Dekarboksilasi oksidatif. Di sini ada gambar prosesnya. Saya akan menjelaskan mengenai dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif yaitu senyawa hasil dari proses glikolisis berupa asam pirufat akan masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif yang terletak di dalam mitokondria sel tubuh untuk kemudian menuju reaksi persiapan sebelum memasuki siklus Krebs. Asam pirufat dari proses glikolisis akan diubah menjadi asetil-CoA koenzim A melalui proses oksidasi. Proses oksidasi ini disebabkan karena proses pelepasan elektron sehingga menyebabkan komponen atom karbon berkurang. Hal ini ditandai dengan berkurangnya komposisi 3 atom karbon yang terdapat dalam asam pirufat berubah menjadi 2 atom karbon. Hasil ini berupa asetil-CoA koenzim. Proses berkurangnya komponen karbon inilah disebut dekarboksilasi oksidatif. Selain dihasilkan asetil-CoA koenzim, proses oksidasi dalam mitokondria ini juga mampu mengubah NAD positif menjadi NADH dengan cara menangkap elektron. Hasil akhir dari tahap persiapan ini berupa asetil koenzim, CO2 dan 2 NADH. Asetil-CoA koenzim A yang merupakan produk dari tahap inilah yang akan digunakan untuk proses terjadinya siklus Krebs. 2. Siklus Krebs. Jadi di sini ada proses siklus Krebsnya. Dalam siklus Krebs terdapat 8 tahap yang reaksinya terjadi terus-menerus dari awal hingga akhir dan terjadi secara berulang. Secara lengkap, proses siklus ini terjadi sebagai berikut. 1. Pembentukan sitrat adalah proses awal yang terjadi dalam siklus Krebs, di mana terjadi proses kondensasi asetil-CoA dengan oksaloasetat yang akan membentuk sitrat dengan enzim sitrat sintase. 2. Enzim dehidrogenasi isositrat mampu mengubah isositrat menjadi alfa ketoglutarat dengan bantuan NADH. 3. Alfa ketoglutarat mengalami proses oksidasi sehingga akan menghasilkan suksinil koenzim A. 4. Suksinil koenzim A diubah menjadi suksinat. 5. Suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan dioksidasi menjadi fumarat. 6. Enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan 2 hidrogen dari suksinat. 7. Selanjutnya adalah proses hidrasi. Proses ini menyebabkan terjadinya penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon C sama dengan C sehingga akan menghasilkan produk berupa malat. 8. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malab dehidrogenase. Terakhir, hasil siklus Krebs.
Jumlah energi ATP yang dihasilkan dalam siklus Krebs adalah 12 ATP. 3 NAD positif sama dengan 9 ATP. 1 FAD sama dengan 2 ATP. 1 ATP sama dengan 1 ATP. Secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa dari seluruh proses di atas, siklus Krebs bertujuan untuk mengubah asetil koenzim A dan H2O menjadi CO2 dan menghasilkan energi tinggi berupa ATP, NADH, dan FADH. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Gimana teman-teman setelah mendengar penjelasan dari Kak Afita Dewi? Semoga semakin paham ya. Saya Safira Mu'minatun Nabila dari kelas 12 MIPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan proses menghasilkan energi dalam bentuk ATP di mana penerima elektron terakhirnya bukan oksigen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua macam respirasi anaerob. Yang pertama, fermentasi asam laktat dan kedua, fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat terjadi pada sel-sel hewan dan manusia ketika sedang mengerjakan pekerjaan berat. Ketika seseorang itu bekerja dengan normal, maka pasokan oksigennya terpenuhi. Maka tidak terjadi fermentasi asam laktat, melainkan termasuk respirasi anaerob. Namun apabila seseorang itu bekerja dengan tenaga yang besar, bekerja keras ataupun berat, maka pasokan oksigen terganggu sehingga perlu dilakukan fermentasi asam laktat agar sel-sel tetap bisa menghasilkan energi melalui respirasi anaerob. Oke, kita langsung saja. Molekul glukosa akan menjalani proses glikolisis sehingga akan menghasilkan 2 asam pirufat. Nah, dalam proses glikolisis ini akan dihasilkan 2 ATP dan juga akan terjadi perubahan di mana NAD+ akan diubah menjadi NADH. Kemudian 2 asam privat ini akan diubah menjadi 2 asam laktat. Nah, dalam prosesnya 2 asam privat ini dan dalam prosesnya 2 NADH yang tadi setelah diubah akan diubah kembali menjadi NAD+. Jadi 2 NADH Jadi 2 NADH akan diubah kembali menjadi Jadi 2 NADH diubah kembali menjadi 2 NAD+. Hasil energi fermentasi asam laktat yaitu 2 molekul ATP. Fermentasi alkohol. Nah, bahan bakar dari fermentasi alkohol ini sama dengan fermentasi pada asam laktat yaitu glukosa. Nah, dari glukosa ini akan melalui proses yang namanya glikolisis. Kemudian glikolisis ini akan menghasilkan 2 asam privat. Nah, kemudian dalam proses glikolisis ini akan menghasilkan 2 ATP dan juga mengubah NAD+ menjadi NADH. Kemudian 2 asam privat akan diubah menjadi 2 asetaldehida. Nah, dalam proses pengubahannya itu akan dilepaskan 2 molekul CO2. Lalu 2 asetaldehida ini akan diubah menjadi 2 alkohol. Jadi dalam prosesnya hampir sama, hanya saja dalam proses pengubahan alkohol itu NADH akan diubah kembali menjadi NAD+, sehingga menghasilkan energi sebesar 2 ATP.
Selanjutnya, nama saya Sophia Alfitriani, kelas 1244, akan menjelaskan proses glikolisis. Gula yang masuk ke dalam tubuh tidak langsung berubah menjadi tenaga yang dibutuhkan oleh manusia untuk beraktivitas. Mereka harus dipecah terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih sederhana melalui proses glikolisis. Glikolisis adalah proses yang terjadi pada makhluk hidup, tidak terkecuali oleh manusia. Di dalam sel, proses ini terjadi pada sitosol, alias salah satu komponen pada sitoplasma yang berbentuk cairan. Glikolisis adalah proses pertama dari pemecahan glukosa menjadi energi yang dibutuhkan dalam metabolisme seluler. Glikolisis merupakan proses pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan energi NADH dan ATP. Persamaan reaksi dari glikolisis adalah glukosa tambah 2 ADP tambah 2 PI tambah 2 NADH plus menghasilkan 2 asam pirufat tambah 2 ATP tambah 2 NADH. Materi yang terakhir yaitu tentang mengenal transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarbosilasi oksidatif dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian penting yang berperan sebagai penerima. Secara singkat, transport elektron untuk NADH sebagai berikut. Pertama, molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1, menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitrokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari sitrokrom C, elektron akan menuju kompleks sitrokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4, menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. Jadi total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Dan proses elektron untuk molekul FADH2 sebagai berikut. Molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 3 kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitrokrom C dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir cerita, elektron juga akan ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O. Dari kedua proses di atas, NADH menghasilkan 3 molekul ATP sedangkan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi dalam transport elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP, ditambah lagi hasil glikolisis dan siklus Krebs, maka secara keseluruhan reaksi respirasi seluler menghasilkan total 38 ATP dari 1 molekul glukosa. Sekian materi yang saya sampaikan dan teman-teman saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalam.